Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Apa kabar kalian? Jangan bosan lihat wajahku ya guys. Wajah-wajah keriput. Kalau nggak ada penonton tuh aku malah biasanya nggak malu ya guys. Ngomong lainnya. Tapi kalau ada yang nonton malah aku tuh malu. Aku tuh nggak suka pakai make up ya guys. Jadi aku kalau kerja nggak pakai apa-apa. Pakai lipstick itu yang lip balm itu ya yang untuk pelembab bibirnya aja. Tapi udah habis, nggak ada, bener-bener polosan. Aku nggak suka pakai make up, nggak suka dandan, biar natural saja ya guys. Cukup pakai pelembab, moisturizer, krim pagi begitu ya. Moisturizer sama krim pagi, kadang sama sunblock. Tapi hari ini aku lupa nggak pakai sunblock, jadi cuma pakai moisturizer sama krim pagi aja. Ya sama pelembab bibir, karena aku kan kerjanya tadi pagi, sekarang udah sore, jadi make upnya pelembab bibirnya sudah hilang begitu dan udah nggak glowing, udah kusam ya. Aku nggak suka pakai make up sama sekali guys, bikin rusak kulit itu make up, bikin jerawatan, bikin pori-pori tertutup ya. Jadi aku lebih suka natural, nggak pakai apa-apa begitu ya guys ya. Bulu mata tuh di Arab sampai habis guys, rontok sendiri saking panasnya udara di sini ya. Alis juga tadinya aku tebel banget ini alis, tapi sekarang udah rontok. Tiap aku wudhu, sholat itu pasti masuk ke dalam mata, kelilipan jadinya ya guys. Bulu mata habis. Ini bulu mata bawah juga habis karena terlalu sering rontok kalau mau lihat nih. Rontok terus guys, jadi nggak punya bulu mata aku tuh. Aku udah selesai kerja ya guys ya, jadi tinggal santai saja ya. Kerjaan aku tuh nggak berat, cuman di berapa jam tadi ya, 5 jam. Kalau dokternya selesai, aku selesai begitu ya. Tapi kan jam-jam kerjaku 8 jam, masih sisa 2 jam. Jadi bisa nunggu selesai jamnya itu terserah mau apa. Duduk-duduk, nongkrong, ngerumpi begitu ya. Aku tuh matanya minus guys, jadi kalau kalian komen apa aku nggak lihat ini di layar HP. Harus pakai kacamata. Minusku tuh udah gede, udah 4 ya guys, jadi nggak lihat. Biarlah aku nggak lihat tulisan. Nggak ada yang nonton ya. Di Indonesia lagi ngapain ini guys? Sholat maghrib apa sholat isya ya? Kalau di Arab jam 3 nih guys. Jam 15, jam 3 sore. Belum asar kita. Asarnya itu jam setengah 4 ya. Ini kalau mau lihat ruangan dokter, duduk santai. Nah, ini ruangan dokter. Nggak ada siapa-siapa. Dokterku sudah selesai dari tadi ya jam 2 ya guys. Jadi aku tinggal nunggu absen pulang aja. Nggak ada kegiatan. Kalian kalau mau tanya pekerjaanku apa ya, kerjanya di rumah sakit Arab Saudi. Kalian yang pengen berkarir di Arab Saudi bisa join ikut kami ya guys. Aku matanya nggak bisa lihat ini layar. Kalian kalau minat ke Arab Saudi bisa daftarkan diri Anda, atau kalau punya sepupu, adik, saudara yang minat ke Arab Saudi, banyak banget peluang pekerjaan untuk perawat dan bidan ya. Di bulan ini nanti akhir bulan ada interview, jadi nggak ada tes ya di sini ya, cuman ada interview bahasa Inggris. Kalau lolos langsung diproses, tanda tangan kontrak. Kalau kalian bisa bahasa Inggrisnya lancar, kalian tuh bisa nego gaji ya. Gaji yang ditawarkan biasanya terendah berapa, terus paling besar berapa. Kalau kalian
pinter nego, jadi kalian akan mendapat gaji yang sesuai dengan keinginan Anda ya. Begitu. Aku tuh kerjanya di Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib, tapi yang buka buka loker di bulan ini tuh di Rumah Sakit Family Care sama di Rumah Sakit Al-Hakimi ya guys. Dua klinik, satu rumah sakit, satu klinik. Tapi gajinya gede di klinik guys daripada di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu tergantung bonus sama overtime ya. Tapi kalau di klinik Al-Hakimi itu start gajinya udah gede. Kalian kalau minat silahkan mau pilih yang mana, di klinik atau di rumah sakit. Begitu. Tapi mending di rumah sakit guys. Jadi kalian tuh kerjanya nggak diforsir. Kalian kerja maksimal 8 jam. Misalkan ada overtime pun nggak begitu banyak ya. Jamnya paling 10 jam. Nggak nyampe 12 jam gitu ya. Kalau di klinik, kalian itu akan dapat gaji gede, nyampe 27 juta per bulan. Tapi tenaga kalian diforsir guys. Bener-bener capek. Terserah kalian mau minat yang mana, di klinik atau di rumah sakit. Itu sama aja ya. Yang penting mampu badanmu, fisiknya itu kuat. Kalau aku lebih suka di rumah sakit ya, apalagi di poliklinik, kerjaan kita itu benar-benar nggak berat. Satu perawat cuman backup satu dokter, dan itu pun nggak full time. Jadi pekerjaan kita tuh cuman part time aja ya. Aku tuh kadang kerja cuman kalau nggak 2 jam, 3 jam bersama dokter. Selain itu, ya santai kerjanya. Aku nggak bisa baca ini. Ida, waalaikumsalam. Selamat malam Bunda. Di Indonesia udah malam ya. Tadi Arab masih jam 3. 3 lebih berapa menit ini? Jam 3 lebih 6. Jangan salfok sama wajahku ya Bun. Wajahku nggak pakai apa-apa. Aku nggak suka pakai make up. Nggak suka pakai hiasan. Nggak punya alis. Nggak punya eyeliner. Nggak punya apa-apa ya. Jadi ya begitulah. Polosan. Ini juga udah menjelang mau selesai kerja ya, jadinya ini nggak ada lipstick, bener-bener nggak bagus dilihat ya. Aku tuh di sini tuh banyak temen sebenarnya ya, perawat Indonesia di sini tuh ada kurang lebih berapa ya, 1000, 2000, banyak banget. Jadi di sini tuh kayak kampung sendiri ya, di mana-mana lihatnya teman-teman Indonesia. Satu klinik, satu departemen aja itu orang Indonesia paling 2 sampai 5 orang. Jadi nggak usah takut kalau mau pergi ke Arab nggak ada temennya. Di sini tuh banyak teman, orang Indonesia semua ada, Filipina ada. Kayak di kampung sendiri ya guys. Wajahku tuh sebenarnya banyak dark spot atau noda hitam nih kayak gini nih. Tak sepilkan wajahku sejelas-jelasnya. Nih. Ini dulu jatuh naik motor jadi keloid gitu ya. Aris Wijaya orang mana Mbak? Orang Kendal, Jawa Tengah Mas. Semarang, Jawa Tengah ya. Mas Aris orang mana? Aku pakai bahasa Indonesia aja ya biar yang nonton, yang nonton gak ada yang nonton. Biar umum ya. Kalau aku pakai bahasa Jawa, takutnya yang nonton gak paham bahasa Jawa. Gitu ya guys. Tak kira nggak ada nonton, soalnya di monitorku nih di layarnya 0, nggak ada yang nonton. Biarkan nggak ada yang nonton, nggak masalah. Saya orang susah. Jangan begitu. Saya lebih susah guys. Saya orang susah. Kalau aku orang kaya nggak sampai di Arab Saudi ya. Benar kan? Kalau aku orang kaya aku harusnya itu di rumah duduk manis begitu ya. Karena aku orang susah jadi aku harus bekerja ke luar negeri. Ekstra cari uang biar pendapatanku besar gitu ya.
Sama-sama, saya juga orang susah, guys. Aku di Indo itu nggak bisa cari pekerjaan ya, guys, karena aku ditolak. Kalau umur 30 tuh susah banget mencari pekerjaan, guys. Sedangkan umur aku udah lebih dari 30. Yang buka peluang perawat lebih dari 30 tahun ya hanya di luar negeri. Di Australia, Singapura, Arab Saudi, Qatar, semuanya bisa. Asalkan ada ijazah, ada skill, pinter bahasa, bisa. Mataku nggak kelihatan. Arawijaya malah melu ngeloh. Iya bang, aku tuh orang susah. Kalau nggak susah, aku nggak nyampe Arab Saudi ya guys. Sama-sama orang susah guys. Kalau aku orang kaya, aku udah duduk manis di rumah, jagain anak, masak untuk suami, begitu ya. Nggak usah jauh-jauh merantau di negara orang ya guys. Di negara orang juga lagi adzan. Susah dilupain ya. Susah dikenang. Susah dikenang ya guys. Lagi adzan sebentar ya. Kalau mau lihat wajahku dari dekat, banyak noda gelap. Ini sudah selesai adzannya. Ini baru adzan asar ya di Arab Saudi jam 3. 3 3 lebih 11 menit ya. Di Jawa itu paling jam selisih 4 jam kita ya. Di Jawa paling habis maghrib kalau nggak salah. Ini kalau mau lihat ruangan kerja. Aku mau pergi dulu guys. Nggak ada yang nonton kah? Nah ini kantorku guys. Alhamdulillah. Mari kita lanjut. Nggak ada yang nonton? Oke, no problem. Nanti kalau ada yang mau lihat videoku ya, kalau kalian mau kerja di Arab, daftarkan diri Anda di bulan ini ya. Kalau mau sama dengan aku di Rumah Sakit Al-Habib, bisa di bulan Agustus September ya guys. Agustus September buka lowongan untuk Rumah Sakit Al-Habib ya. Al-Habib itu cabangnya banyak banget, ada 13 cabang kalau nggak salah. Dan mau buka lagi cabang baru di Kota Riyadh. Kalian bisa daftar ke PT yang amanah itu ada 2. PT TJL sama Triatmi kalau nggak salah ya. Cuman aku dulu lewat PT Timur Jaya Lestari ya guys. Untuk biayanya guys, biaya ke Arab tuh nggak mahal guys. Biayanya cuma 17 juta, itu bisa dicicil sampai kalian terbang ya guys. Beda-beda, tiap daerah beda-beda. Kalau di Jawa itu 17 juta, kalau di Tangerang 14,5, kalau di Makassar 21, kalau di NTT-TB itu sekitar 21 22-an begitu ya. Tergantung si PT-nya itu mau minta berapa, tapi dari pusat sih sebenarnya cuman 17, aku juga nggak paham ya. Tapi tenang aja,
kalau sudah sampai di sini kalian nggak bakal dipotong gaji ya guys, nggak ada potongan gaji. Jadi kalian akan terima gaji bersih sesuai kontrak kerja kalian begitu ya. Di sini tuh nggak ada penipuan ya. Misalkan kontrak kerja kamu 12 juta ya, di sini digajinya segitu, nggak ada kurang, nggak ada lebih ya. Kalau lebih mungkin ada tergantung bonus sama overtime-nya begitu ya guys. Enaknya di Arab tuh begitu ya, nggak ada potong gaji kayak di mana Hong Kong atau Taiwan itu kan potong gajinya lama ya, 6 bulan sampai 9 bulan. Di sini nggak ada potong gaji guys. Kalian pasti jenuh banget lihat wajahku ya. Wajahku nggak pakai apa-apa, nggak ada polesan. Kalau mau lihat, nggak ada yang nonton. Bener-bener nggak ada make up sama sekali ya guys. Aku nggak suka pakai make up, bikin gatel soalnya, gatel di kulit. Lebih baik apa adanya ya, natural begitu. Terima kasih ya sudah menonton ya. Nggak ada yang nonton kah? Biarkan saya mengoceh sendiri ya guys. Doain aku ya guys, aku tuh mau pindah ke brand lain karena aku kontraknya tuh di rumah sakit Jeddah, tapi aku dititipkan dulu sementara di rumah sakit ini sudah 10 bulan guys, tapi belum dipindah-pindah. Sedangkan temanku minggu kemarin tuh sudah dipindah satu orang dan dia kasihan gak ada temennya. Lagi pengusulan pindah ya, supaya lebih dekat dengan Mekah. Soalnya dari Jeddah ke Mekah itu cuman 30 menit dan di sana disediakan transportasi umroh gratis dari rumah sakit. Setiap Jumat kan libur. Libur kerja tuh kita difasilitasi untuk pergi umroh begitu ya. Dan temanku tuh cuman satu udah diberangkatkan di sana. Kasihan dia nggak ada temen. Ada temen dari negara lain cuman kan dia dari Indonesia sendiri, kasihan. Kenapa nggak bareng begitu ya? Padahal aku tuh udah ada email untuk transfer ke sana ke rumah sakit Jeddah itu dari tanggal 8. Sudah terima, sudah prepare, barang-barang sudah disiapkan untuk segera pindah. Ternyata si manajer transportasinya itu meninggal, jadinya kita dipending ya guys. Nggak jadi dikirim. Sudah berapa hari nih ya? Hampir 2 minggu pending, nggak dikirim-kirim. Padahal kita sudah kemas-kemas, sudah siap untuk pindah. Sudah perpisahan sama teman-teman juga. Malah taunya nggak jadi pindah. Bukan nggak jadi ya, dipending ya guys. Doain aja. Semoga aku segera pindah ke tempatku yang baru ya, yang asli. Soalnya kontrakku di sana, bukan di sini. Jadi aku di sini tuh nggak ada ini, nggak ada bonus, nggak ada overtime kayak di anak tirikan begitu ya. Tapi teman-temanku di sini sih baik, teman kantor, teman departemen tuh semuanya baik, dokter juga alhamdulillah baik banget. Yang kurang srek itu sama peraturannya aja guys, karena aku statusnya tuh staf Jeddah ya, dan aku kerjanya di rumah sakit Khobar, jadi aku tuh nggak dapat fasilitas full guys. Sedih ya guys ya. No problem, nggak ada masalah sih. Yang penting aku kerja tetap digaji. Kerjaan aku juga nggak berat banget. Hitung-hitung di sini tuh aku belajar lah training ya. Perjanjian training 3 bulan tapi sudah 10 bulan lebih masih dianggap training. Belum dipindahkan ke tempat asliku di Jeddah sana ya, di kontrak aslinya kan di Jeddah begitu ya guys. Aku masih ada satu temen di sini Indonesia juga. Dia juga mau pindah dan kita proses bareng, semoga kita bisa pindah bareng juga. Sama si orang Kendal. Dulu aku berangkatnya sama dia bareng. Kita berlima. Yang dipindah baru satu, masih ada 4. Nah itu semoga kita nanti bisa pindah.
gitu ya. Terima kasih ya sudah menonton ya guys. Jangan salfok sama wajahku guys. Tahu guys, di Arab tuh suhunya tinggi banget guys. Jadi semua bulu tuh rontok. Aku nggak punya ini, nggak punya bulu mata, nggak punya ini ya. Tiap hari rontok, apalagi rambut. Rambut ini, rambut kepala. Tahu? Tiap kali kita sampoan, keramas, habis itu sisir rambut. Rontoknya jangan ditanya ya, kayak buat ini. Rontoknya banyak banget seperti bola di kepala-kepala gini. Suhu di Arab tuh nggak cocok sama orang Indonesia guys. Semua bulu rontok, kulit kering, bibir pecah-pecah, keluar ini, apa ini namanya, flek hitam, nggak kuat kulitnya. Jadi kamu kalau ke Arab tuh bawa sunblock yang SPF-nya minimal 50 ya. Di Indonesia ada kok sudah 50 minimal. Dan kamu pakai oles di wajah kalian tuh. Setelah sholat dioles biar mengurangi noda bintik-bintik ini hitam yang tumbuh akibat ini ya, terlalu panas. Kalian mau tahu di Arab tuh suhunya berapa? 55 derajat ya. Hampir 60 derajat. Panas banget. So, jadi aku nggak pernah keluar ruangan. Di rumah sakit alhamdulillah full AC sentral ya. Dingin di sini rasanya tuh dingin. Tapi kalau kita ada pengen keluar beli sesuatu atau ada urusan di luar ruangan, pergantian dari dingin ke panasnya itu yang bikin kulit wajah kita terbakar ya guys. Bener-bener terbakar, nanti tuh kayak ngeplak, kayak pakai topeng begitu ya. Jadi di area yang tidak kena hijab ini akan menjadi gelap kayak topeng. Nanti kalau jilbabnya dibuka, wes wajahnya bener-bener kayak topeng. Dari tadi aku ngoceh sendiri ya, nggak ada yang komen, no problem, karena aku ini cuman setor saja ke Bang Memet. Bang Memet itu bentuknya kayak apa juga nggak tahu ya, yang penting aku setor wajah ala kadarnya aja, nggak apa-apa. Bang Meta, aku JT-nya dinaikin dong. Kok dari dulu cuma 13.000 aja, aku butuhnya 60.000 loh bang. Bang Memet. Ada yang mau ditanyakan lagi guys seputar Arab Saudi guys. Kita masih sore ya guys ya. Jam 3-an ya. Kalau di Indo mungkin habis maghrib atau isya. Tergantung daerah kalian masing-masing. Ada info apa ini? Ada info belum masuk. Mataku tuh nggak terlalu lihat dari HP. Ini yang di Kaliwungu sawalannya udah selesai belum guys? Sawalan di Kaliwungu. Ada yang mau masuk. Kalian kalau merasa bingung mau apa?
live siaran langsung mau ngomong apa begitu ya. Nggak usah sungkan guys, tinggal ngomong aja. Nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa, yang penting kalian bisa setor live ya, supaya jam tayang kalian itu bisa naik ya guys. Jadi di mix, harus ada reel, ada VOD, ada upload foto, upload teks begitu ya, tiap hari harus. Nah, susahnya ngonten itu begitu guys, kalian tuh harus konsisten, nggak boleh capek ya, nggak boleh putus interaksi sehari pun, nanti jangkauan jangkauan kalian bakal berkurang kalau males-malesan upload video atau kontennya guys. Aku dulu nggak suka, aku mulai FB Pro ini di bulan Januari akhir ya guys. Januari akhir tak rubah Facebook biasa jadi Facebook Pro, malah tuntutannya tuh banyak banget. Kayak tiap minggu tuh dikasih target target untuk nambah follower lah, target minimal konten lah ya, reels, pokoknya konten tuh satu minggu harus lebih dari 15, tergantung targetnya berapa ya, 15-an kayaknya. Terus nambah followernya itu seminggu harus lebih dari 50. Kalau nambah follower nggak usah dibikin pusing, kayaknya nanti dia tuh nambah sendiri otomatis ya. Yang bikin pusing itu kadang kita upload apa konten tapi nggak ada yang nonton sedikit lah ya, terus jangkauannya menurun. Terserah terserah lah ya, karena kita bukan artis, jadi peminat kita juga nggak banyak, followers kita juga nggak banyak. Buat ini aja, buat buat happy happy, buat ini, buat koleksi diri sendiri aja ya guys, jangan dibikin pusing harus bikin konten apa, harus setor apa, harus bagaimana ya, karena lebih baik kita fokus ke dunia nyata dulu. Jangan 24 jam di dalam HP, terus nanti mata kita sakit, mental kita sakit, kita jadi kepribadian yang cuek. Kasihan orang-orang di sekeliling kita ya guys ya. Kasihan. Sebenarnya aku juga lihat ibu-ibu yang suka ngonten itu, kasihan, keluarganya pasti teracuhkan ya, anaknya nggak terurus, masak juga nggak terurus, suaminya nggak terurus, apalagi ibadahnya ya. Mereka pasti lupa sholatnya, ngajinya ya. Janganlah terlalu fokus ke dunianya. Facebook nggak bagus itu. Pentingkan dunia nyatamu dulu ya. Kalau dipikir-pikir tuh Facebook Pro tuh kayak kaumnya kan ibu-ibu ya semuanya ya. Kayak menggiring ibu-ibu untuk menjauhkan dari agama ya guys ya. Jadi mereka giring semuanya untuk mengikuti keinginan Facebook Pro, keinginan si Meta, Meta apa namanya, kepanjangannya Meta monetisasi itu ya, dengan iming-iming uang yang belum tentu mereka dapat. Iming-iming uangnya itu nggak mesti kan dapatnya berapa. Jangan lihat orang yang sukses-sukses itu mungkin lebih lama kontennya, pergaulan mereka lebih luas ya, jangan dibikin stres lah. Aku harap kalian tuh bener-bener fokus ke dunia nyata dulu, baru ke Facebook. Facebook itu nggak penting guys. Nanti kalau kita mati tuh nggak ditanya Facebookmu berapa followernya, berapa kontenmu, berapa interaksimu, begitu kan ya. Jadi jangan terlalu fokus mengejar dunia maya ya guys. Kejarlah akhiratmu baru dunia mayamu. Oke guys. Gak ada yang nonton ya.
Oke, kalau nggak ada nonton, aku tuh suka ngomong sendiri sama Bang Memet. Halo Bang Memet, Bang Memet sudah tidur belum? Sudah makan belum? Itu ciri khas orang Indonesia yang ditanyakan kepada pasangannya ya guys. Jadi kayak nggak penting banget kita ditanya sudah makan belum, sudah tidur belum ya. Tanyalah, sudah sholat belum, sudah ngaji belum, gitu ya. Sudah zikir belum kamu hari ini? Aku sebenarnya ngantuk sekali guys, capek ya guys. Karena ini udah sore, aku kerja dari pagi tadi jam 9 berangkat. Sampai nanti finish jam 5 sore ya guys. 1 jam setengah lagi selesai kerja. Jadi kayak karung nggak ada isinya nih guys, ngelempuruk ning pojokan. Orang isinya gitu. Aku mau cari teman nongkrong dulu guys. Siapa tahu ada teman free. Nggak ada pekerjaan guys. Sahin, where are you? I'm going to pray. Dan And I'm just going to. temanku lagi mau sholat, bilangnya dia mau sholat dulu baru ngerumpi ya guys. Nggak ada teman juga di sini. Ini ada teman. Halo Bunder. Teman hidup terlari berapa? Ya. Pesalatan. Wes. Yang di 11. Ada yang hidup terlari. Resepsionis siapa yang berangkat? Makanya pilih Nasir karo Husein. Maksud teh, maesok nendi. Makanya jam 3 kabeh di sana. Swimnya aku rak weruh Nasir ya. Orang minggu. Halo guys, assalamualaikum yang baru bergabung ya. Ini aku lagi di dinner station. Pengen pipis sekali. Ini kita kunci wambaknya nih kini. Keseng siji sobetan resepsionis tan. Dari pusat. Ah, nasi ya. Nasi ya. Si Ali tanyain di mana itunya sajadahnya Ali nggak ada katanya aja. Sampai saya tak. Ali kalau mau pakai punya Intan. Terus Bu mau nggak gue Intan bora dia pak sholat klinik 11. Lagi ngundang tuh apa tan? Tugas apa tan? Piro surgery nih? Soalnya kemen dokter Fadris iki loro surgery nih. Loro. Lah aslinya iki si Nasir masuk pagi lah. apa aku? Yo kan jadwal ini kan seminggu pagi seminggu siang lah sing pagi ra ono si Husen aslinya siang betul. Sholat dulu aku guys, sholat asar dulu ya. Kerjaanku cuma ngerumpi guys. Kalau udah selesai guys, ngerumpi sama ngemil. Tapi aku habis makan jadi nggak ngemil ya guys. Takut gendut guys. Jadi menghindari kolesterol. Dingin banget di sini. Dingin.
Hmm. Rambutnya berantakan ya. Uh, Maaf ya guys ya. Nggak ada yang nonton kah? Ini namanya mesin Dynamap ya guys, untuk mengecek cek 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 apa ini namanya, tensi darah. Jadi pekerjaanku itu cuman cek cek darah, terus menemani pasien konsultasi ke dokter ya. Jadi kalau pasiennya itu butuh tindakan lanjut seperti operasi, nah kita menyiapkan konsennya begitu ya, menyiapkan prosedur-prosedur apa aja yang harus disiapkan sebelum operasi begitu ya guys. Kalau pasiennya pertama kali datang, kita arahkan pasien untuk cek labora dulu sama ultrasound atau ronsen ya, ke lantai bawah di radiologi sama di laborat, ada di ground floor tempatnya. Jadi kerjaan kita tuh cuman menemani pasien konsultasi saja ya guys. Karena aku kerjanya di poli urologi ya. Poli ginjal yang bermasalah dengan perkemihan ya guys. Itu namanya uro. Kita punya 12 dokter, satu dokter full time dan 11 dokter part time. Dan aku asisten dokter part time. Jadi pekerjaanku itu sehari cuma 4 jam paling banyak. Paling sedikit 2 jam begitu ya. Sisanya kita ngerumpi, nongkrong begitu. Kalau dokter sudah selesai ya kita selesai. Nggak ada tugas lain yang harus dikerjakan. Alhamdulillah sih ringan banget pekerjaannya. Masalahnya cuman di bahasa ya. Bahasanya tuh bahasa Arab sama bahasa Inggris. Mereka berkonsultasi pakai bahasa Arab. Jadi aku tuh bisa bahasa Arab cuman di bahasa medisnya doang ya guys. Yang berhubungan dengan konsultasi mereka. Contohnya ya, dokter tuh pasti nanyain V alam tuh artinya ada nyeri nggak begitu ya. V harara itu ada panas nggak? Maksudnya dia kalau pipis panas nggak rasanya? Karena aku di sini tuh di masalah perkencingan ya. Jadi dokternya tuh pasti tanya V alam, V harara, dua pertanyaan itu pasti ditanyakan. Kalau ada nyarinya di bagian mana, dia tuh suruh nunjukin. Jadi nanti kita buka buka pasiennya untuk dieksaminasi, apa diperiksa bagian perut sampai belakang sini ya guys, yang masalah itu ginjalnya atau bukan begitu ya. Jadinya kita menemani pasien konsultasi ke dokter begitu ya. Dokter pasiennya kalau cowok, dokter cowok, pasien cowok, jadi kita nggak perlu masuk. Tapi kalau dokternya kan cowok, pasiennya cewek, jadi nggak boleh ditinggalkan. Kita perawatnya harus masuk juga gitu ya. Jadi bukan muhrim. Kalau laki-laki dan perempuan berduaan di ruangan itu tidak boleh. Laki-laki dan perempuan berduaan di ruangan itu tidak boleh. Jadinya perawatnya harus menemani si pasien perempuan itu masuk ke ruangan dokter begitu ya guys. Tapi kalau pasiennya laki-laki, dokternya laki-laki, si perawatnya perempuan ini tidak perlu masuk ke dalam ruangan dokter karena laki-laki sama laki-laki sudah cukup. Tapi kalau kita masuk kan kita perempuan satu-satunya yang dia di ruangan itu, jadi tidak boleh ya guys. Kitanya harus berada di luar ruangan. Kecuali dokter dia butuh konsen atau sesuatu untuk minta bantuan ke perawatnya, baru kita masuk sebentar untuk menanyakan apa kebutuhan dokter terhadap pasiennya itu ya guys ya. Di sini tuh bener-bener laki-laki dan perempuan itu
bukan muhrim, dan itu haram untuk eh, ditinggal sendirian gitu ya. Kita perempuan, dokternya laki-laki. Kita tidak boleh memandang wajahnya si dokter ya. Dokter pun tidak boleh memandang kita wajah perempuan. Begitu ya guys ya. Di sini tuh semuanya benar-benar Islamik banget ya. Tempat tempat menunggu perempuan dan laki-laki pun terpisah ya guys. Nggak boleh dicampur. Laki-laki khusus laki-laki, perempuan pun khusus perempuan ya begitu. Jadi nggak boleh asal memandang, kan kita bukan muhrim ya guys. Jadi aku kalau ada pasien laki-laki ya kita kita perlakukan dia sebagai pasien, tapi kita tidak boleh memandang antara mata dengan mata, wajah dengan wajah ya guys. Cukup, oh ini namanya, ini pasiennya, kita cek vital sign atau cek ini tensinya, baru kita persilahkan masuk ke ruang dokter. Di sini tuh benar-benar harus jaga pandangan ya guys. Dan itu wajib, kita pakai make up pun tidak boleh ya guys. Pakai make up terlalu tebel, lipstick terlalu tebel, nggak boleh ya. Itu menghindari pandangan laki-laki terhadap kita. Jadi kita tuh harus jaga pandangan ya. Itu sebenarnya. Hati-hati Bunda Yati, malam Bun. Selamat malam Bun. Di Arab masih sore Bun, masih jam 3 ya. 3 sore. Jam 3.40 ya. Belum ada jam 4. Ini lagi cerita masalah ini Bun. Masalah pandangan, jaga jarak ya di Arab itu ya. Kita nggak boleh senyum-senyum, murah senyum terhadap laki-laki lain begitu, karena adatnya beda ya. Di Arab tuh adatnya kalau kalian perempuan kok gampang senyum, dianggap nanti kalian itu wanita rendahan ya. Jadi ya udah, tidak boleh senyum kayak orang Indonesia kan sebenarnya murah senyum ya. Kalau kita lihat orang monggo gitu kan, nggak bisa dilakukan di sini ya guys. Di sini tuh hati-hati, kalau kalian banyak senyum malah dikira nanti kalian tuh